Halo guys, balik lagi di channel YouTube-nya Elite Motor dengan gua Jody. Hari ini kita berada di hampir hutan-hutan gitu ya. Karena gua mau nge-review ini nih, mobil adventure, mobil off-road dari Land Rover. Ini adalah Range Rover Sport Autobiography tahun 2014. Kalau lu ngeh nih, mobil kita ini udah pakai body kit yang beda. Nah, body kit SVR namanya. SVR itu singkatan dari Special Vehicle Racing. Itu mobil Range Rover yang emang condongnya untuk sirkuit, untuk racing. Makanya looks-nya dia lebih sporty, lebih agresif, lebih banyak bolong-bolongnya tuh gitu. Nah, lampu depannya tipikal Range Rover banget. Ada DRL-nya kalau mobil ini nyala. Lampunya juga proyektor. Grillnya honeycomb, ada branding Range Rover. Dan ada badge dari Land Rover-nya. Pokoknya looks-nya tuh udah tipikal Range Rover banget. Ditambah keagresifan dari body kit si SVR-nya. Untuk ukuran mobil ini bisa kita bilang gede. Nih, gue sebutin angkanya ya. Untuk wheelbase-nya, berarti itu dari ban ke ban 2,9 meter. Kalau dari ujung ke ujung ya, itu ukurannya 4,8 meter, lebarnya 2 meter lebih sedikit, untuk tingginya 1,8 meter. Nah, yang gua suka dari mobil ini, yaitu warnanya hitam, Santorini Black namanya. Tapi di bagian atasnya dia itu silver, jadi dikasih two-tone gitu, supaya looks-nya nggak boring, full black gitu kan kayak boring ya. Kalau ada two-tone-nya tuh kayak ada pemandangan indahnya tuh. Nah, selain dipasangin body kit SVR, velg mobil ini juga udah diganti ke velg generasi baru Range Rover. Jadi ini tuh bukan velg standarnya. Ukurannya ring 21, ukuran bannya 275/45 tuh. Habis itu di tiap handle pintu mobil ini udah ada easy entry-nya. Jadi kalau lu mau ngunci tinggal pegang aja. Kalau lu mau unlock juga tinggal buka aja. Tuh. Nah, yang kerennya lagi, kalau lu buka pintu mobilnya nih, tuh, ada footstep-nya guys. Keluar secara elektrik. Dan yang terakhir, pintu mobil ini udah vacuum door. Jadinya lu nggak perlu nutup kencang-kencang, asal nempel aja dia bisa nutup sendiri. Range Rover Sport ini juga punya wedding depth setinggi 850 mm. Nah, buat lo yang nggak tahu wedding depth itu apa, itu berarti mobil ini bisa lewat di air yang kedalamannya 850 mm. Berarti kurang lebih di atas-atas ban nih. Tuh, di sekitar sini. Itu untuk ukuran mobil jalanan itu sangat spesial. Coba aja lu bayangin Xenia, Avanza, atau mobil gua Corolla lewat air sedalam 850 mm, yaitu tenggelam lah pasti. Terus kalau lu lewat air yang butek, yang bawahnya nggak kelihatan, nggak tahu dalamnya segimana, tenang aja. Di mobil ini ada teknologi yang namanya Wading Sense. Jadi dia ada sensornya untuk ngebaca kedalaman airnya seberapa gitu. Jadinya dia ngasih tahu ini aman apa enggak gitu-gitu deh. Itu ngebantu lu ya pas lu lagi lewat banjir atau lu lagi adventure lewat sungai atau kali. Nah, badannya udah gede ya. Berarti mesinnya juga harus mumpuni dong. Nah, buat lu yang penasaran, gua kasih lihat mesinnya. Nah, untuk mesinnya nih, dia ini 3000 cc V6 supercharge. Dia pakai mesin dari Jaguar AJ126. Ngasilin power 330 horsepower dan untuk torsinya dia 450 Nm.
mumpuni, sangat mumpuni untuk nge-support badannya yang gede. Gearboxnya, mobil ini pakai 8-speed automatic gearbox yang udah pasti ada manual mode-nya. Ditambah nih ya, untuk menambah kenyamanan lu pas lu berkendara atau lu jadi penumpang, pokoknya pas naik mobil ini, dia udah pakai air suspension tuh untuk kebutuhan off-road dia juga. Oke guys, terakhir nih kita bahas bagian belakangnya. Oke. Masih sama kayak Range Rover yang pernah kita bahas, tulisannya gede banget supaya orang-orang di belakang lu tahu ini mobil Range Rover. Udah pasti ada badge Land Rover, badge tulisan sport, dan autobiografi sesuai sama mobilnya. Lampu belakangnya LED dan di bagian si putih-putihnya ini itu dia lampu sen. Profil belakangnya mobil ini tuh juga meaty banget ya, white, meaty, kotak, gede, keker. Nah itu bahasanya terserah mau bilang apa, tapi intinya mobil itu kayak gini. Wipernya dia ngumpet di bagian dalam spoiler. Itu gunanya setahu gua kalau misalnya wipernya di bawah sini ya, kayak mobil-mobil biasa, itu kotoran-kotoran, daun-daun biasanya pada ngumpul. Jadi untuk menambah kebersihan demi estetik juga. Nah dia ngumpet di dalam spoiler. Nah di upper spoiler ya, selain tempat ngumpet wiper, dia juga ada lampu remnya tuh, ada brake lightnya guys. Estetik mantap. Nah bumper di mobil ini juga udah nggak standar, dibikin lebih sporty, SVR run ya. Knalpotnya kuat, exhaust 4 ya. Dan bunyinya kayak gini. Nah, kenapa gua geber ya nggak bisa heboh gitu ya, nggak bisa rame? Karena di mobil ini ada feature di mana lu nggak bisa ngegeber di atas 4000 rpm kalau mobilnya diem. Itu gunanya untuk memperawet si V6 supercharge mobilnya. Tapi bunyinya aja di 4000 aja, 4000 dan sekitarnya itu udah oke banget. Coba lu bayangin kalau mobilnya di atas itu. Knalpotnya bunyinya crispy. Lanjut lagi, space bagasinya udah pasti gede karena mobilnya gede juga. Ada power back door-nya, ada separator, divider. Kalau kita buka, lu dapet space bagasinya 784 liter. Itu sebelum joknya dibuka. Nah kalau jok belakangnya lu lipat, lu dapet space 1761 liter. Gede banget, ya apa aja masuk. Ini menurut gue sepeda road bike lu tuh kalau lu mau CFD ini udah pasti muat. Ya kalau begini koper semuanya udah pasti masuk tuh. Dapat power outlet juga di sebelah kanan. Ada hook juga nih untuk ngegantung belanjaan lu atau tas-tas atau apa. Dan ada speaker di sebelah kiri dan sebelah kanannya. Mungkin gunanya pas lu di dalam mobil itu suaranya lebih surround gitu guys. Oke, jadi itu aja untuk bagian eksteriornya. Sekarang kita lanjut ngomongin interiornya. Let's go. Oke guys, sekarang kita omongin bagian interiornya. Dari joknya dulu ya. Joknya itu dia two-tone, beige sama hitam. Udah electric seat sebelah kiri dan sebelah kanan bagian depan. Semuanya bisa lu atur. Senderannya udah pasti. Lumbar support udah pasti, bagian sayap sini bisa diatur. Untuk majuin dan mundurinnya, bagian bawah sini itu bisa diatur juga. Dan lu dapet armrest lagi, tuh. Headrestnya nih, headrestnya itu juga nyaman banget, tebel, bahannya enak banget. Bukan headrest keras ya, karena, tuh lihat aja nih, tuh, nyaman. Pokoknya kalau lu duduk di mobil ini tuh lu dapet banget nyamannya. Dashboardnya, semuanya soft touch, beneran semuanya.
Ada panel-panel woodnya di bagian tengah, di dekat kisi-kisi AC, dan ada tombol ini nih. Ini kalau kita pencet, dia untuk ngebuka si glove box-nya. Untuk nambah luxury-luxuryan, dalamnya itu bahannya kayak bludru gitu ya. Attention to detail banget. Nah, lu dapat layar touchscreen, udah pasti untuk kebutuhan media, untuk connect ke HP lu, dan untuk navigasi. Dapat juga extra feature untuk ngelihat informasi 4x4 lu kalau lu lagi off-road, untuk ganti warna ambient light, kamera, eco data, climate, ada stealth mode juga, pokoknya udah lengkap banget di mobil ini. Nah, di pinggir-pinggir ini ada shortcutnya, jadi lu nggak ribet, harus pencet satu-satu, tinggal lu pencet lagi butuh apa. Kalau lu mau navigasi ya pencet aja navigasi. Habis itu lanjut lagi turunan kita ke bagian bawah. Ini untuk kebutuhan per AC-AC-an lu. Lu dapat 3 dial. Yang sebelah kiri untuk ngatur suhu penumpang sebelah kiri. Yang sebelah kanan udah pasti untuk ngatur si drivernya. Nah, yang tengah ini untuk blowernya guys. Jadi suhu dia misah, tapi blowernya dia jadi satu. Nah, ada gambar jok nih. Kalau lu pencet, layarnya berubah. Jadi settingan untuk lu ngatur si heated and ventilated seatnya. Di bagian belakang, lu dapat heated seat juga. Nah, berarti di depan lu dapat heated and ventilated, di bagian belakang lu cuman dapat heated seat aja. Masih ada tempat CD-nya karena ini mobil tahun 2014, masih klasik-klasik gimana gitu. Nah, ini di antara per AC-AC-an sama panel tengah, lu dapat space nih untuk naruh HP atau naruh uang receh, karena di Indonesia itu kayak gitu. Perlu ya uang receh. Nih, jadi lu dapat space di dalam sini. Ini kalau kita geser, lu dapat 2 cup holder, 1 power outlet. Tuh. Habis itu lu dapat shifter yang bentuknya kayak pistol nih. Tuh. Piu 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 piu. Nah, dapat dial lagi. Ini gunanya untuk lu ganti si driving mode-nya. Pilihannya ada grass, gravel, snow. Ada mud ruts juga, itu untuk di lumpur-lumpur. Dan ada juga sand, itu kalau lu lagi di pasir-pasir. Nah, kalau lu lagi di jalan raya biasa, lu masukin aja ke standard mode, ke general program. Nah, tuh. Dapat HDC juga. HDC itu Hill Descent Control. Jadi dia kayak bantuin lu ngerem pas lagi turunan supaya nggak selonjor. Dapat tombol untuk traction control juga. Dapat tombol untuk ASL. ASL itu gunanya adalah automatic speed limiter tuh. Jadi dia nggak bakal melebihi kecepatan yang udah lu batasin. Nah, karena ini udah air suspension, jadi lu dapat tombol untuk naikin dan turunin si mobilnya. Dan yang terakhir, lu dapat electric parking brake tuh. Nah, semua tombol di sini tuh warnanya hitam, tapi di pinggir-pinggirnya itu dikasih silver, terus ketemu wood panel. Jadi kelihatannya kayak kelas banget, kayak luxury-nya dapat lah nih, silver, kayu, terus ketemu si hitamnya. Pokoknya feeling berkelasnya lu naik mobil ini tuh dapet banget. Nah, untuk speedometernya lu dapet full digital speedometer. Nah, untuk mobil tahun 2014 full digital speedometer itu adalah sebuah hal yang istimewa. Jadi kalau lu mau merasa istimewa walaupun mobil lu tahun 2014, lu belilah Range Rover. Setirnya masih sama kayak joknya, masih sama kayak dashboardnya, dia two tone, tengahnya beige, pinggir-pinggirnya hitam, mungkin supaya kalau lu lagi nyetir, beige-nya itu nggak cepet kotor kan, karena nyetir kan biasanya pegangnya di bagian pinggirnya ya. Nah, bentuk tombolnya itu sama kayak tombol-tombol Range Rover tahun-tahun baru yang pernah kita review juga, tapi kan kalau yang tahun baru dia kayak jadi layar kecil gitu, terus tombolnya tuh bisa berubah-berubah ya bentuknya sesuai tujuannya. Kalau Range Rover yang ini ya tombol konvensional aja. Lu dapat pedal shifter, dan untuk ngatur tilt and teleskopiknya dia udah elektrik. Tuh. Yang keren ya nih, di Range Rover tombol-tombol jendela itu dia posisinya di atas sini. Kalau di bawah sini itu untuk memory seatnya. Tuh, jadi semua perjendela-jendelaan untuk ngatur spion itu di bagian
sini semua nih. Nah, hal yang spesial lagi, yang istimewa lagi di Range Rover Autobiography itu ada di dalam sini. Set. Kalau kita buka, lu dapat ya ini buat nyelipin kartu, dapat colokan aux, colokan USB, dapat power outlet juga. Tuh. Nah, kalau lu buka nih bagian pembatasnya, terus lu nyalain, lu dapat kulkas, guys. Dapat cooler untuk minuman lu. Jadi kalau lu lagi adventure di gurun, lu tinggal simpan aja minuman lu di sini, ntar dia jadi adem, jadi dingin gitu. Oke, jadi itu aja untuk bagian depannya. Sekarang kita pindah ke bagian belakang. Oke guys, sekarang gue udah ada di bagian belakangnya nih. Kita omongin dari joknya dulu. Joknya itu masih two-tone, masih nggak kalah nyaman sama yang bagian depan. Yang ngebedain cuman headrestnya aja nih. Kalau misalnya di bagian belakang itu headrestnya nggak senyaman yang bagian depan, tapi ya tetap empuk lah, tetap nggak bikin kepala lu sakit, nggak bikin kepala lu pusing nih kalau lu senderan di sini. Joknya itu two-tone, legroom, headroom udah pasti aman, apalagi orangnya sekecil gua. Kalau lu lebih gede dari gua, ya aman juga, asal lu jangan kegedean. Untuk ngatur per AC-AC-an semuanya dari tengah sini masih sama kayak yang depan, lu dapat 3 dial. Yang kiri dan kanan itu untuk ngatur suhu sebelah kiri dan sebelah kanan. Dan untuk yang tengah itu blowernya. Ada tombol-tombol juga nih, plus minus ini untuk nyalain si heated seatnya yang tadi udah gue bilang di bagian depan. Terus di bagian atasnya ada tombol untuk ngatur arah AC-nya. Tuh, dapat kayak tempat nyimpan kabel atau uang koin lagi ya di bagian atasnya. Di bagian bawah lu dapat colokan AV yang merah putih kuning itu, dapat colokan USB dan dapat power outlet juga. Habis itu lu dapat layar nih, sebelah kiri sama sebelah kanan di belakang headrest jok depan. Nah, layar ini belum bisa touchscreen. Untuk lu ngontrolnya, lu pakai remote yang ada di dalam sini. Nih, remote-nya. Selain dapat tempat remote, lu dapat tempat untuk nyimpen barang-barang lagi dan ada cup holder. Tuh, jadi ini nih headrestnya gede banget ya. Kalau lu tutup ini tuh, kalau lu buka ini tuh semuanya ikut turun gitu. Nggak kayak mobil-mobil biasa yang biasanya bagian tengahnya doang yang turun. Jadi mungkin untuk ini kali ya, untuk nambah kenyamanan lu pas lu nyandarin tangan gitu tuh, empuk-empuknya tuh jadi dapet. Tuh, enak sih ini di bagian-bagian sininya tuh, empuk-empuk jadi tangan lu tuh nggak sakit. Nah, abis ngomongin layar, kita omongin speaker di mobil ini. Speaker di mobil ini pakai Meridian sound system. Tadi udah gua cobain. Nah, kayaknya kalau dibanding Meridian yang lain, ini tuh ada something differentnya gitu, ada sesuatu yang berbeda. Kayaknya di bagian tuningannya bikin mobil ini apa ya, suaranya tuh lebih oke banget, lebih surround. Karena tadi pas kita ngomongin bagasi, di bagian belakangnya juga ada speaker kan, tapi kualitas suara itu kayak beda gitu di mobil ini. Dan yang terakhir, nih gue pengen ngasih tahu. Tadi pas gue bawa mobil ini di jalan raya, ketemu motor-motor ember-ember itu tuh suaranya kedap banget guys. Itu bener-bener nggak kedengeran tuh si ember-ember itu. Nggak usah ember deh yang posisinya lagi jauh. Suara knalpotnya sendiri yang tadi udah kita tes itu nggak kedengeran juga. Getaran dari mesinnya 3000 cc V6 supercharged itu juga nggak kerasa ke dalam. Jadi bener-bener lu dapet nyamannya, bener-bener dapet kedapnya. Joknya nih, untuk lu yang punya bayi, tenang aja, udah ada ISOFIX juga. Nah, lu tahu kan Jeremy Clarkson, Grand Tour, Top Gear, pembawa acaranya. Nah, kalau kata dia, emang di atas Range Rover SUV lebih banyak yang luxury lagi, kayak Bentley, Rolls Royce, dan semacamnya. Banyak yang lebih murah. Tapi yang tepat adalah Range Rover guys. The perfect choice adalah Range Rover. Kata dia lagi nih, SUV yang banyak di jalanan, itu dibikinnya untuk jalan raya dulu, baru ditambahin untuk kebutuhan off-road.
Nah, kalau Range Rover itu untuk kebutuhan off-road dulu, baru untuk kebutuhan jalan raya. Jadi, untuk lu yang nyari mobil luxury adventure off-road vehicle, ya pilihlah Range Rover Sport. Oke guys, jadi gimana menurut kalian? Setelah kita bahas eksterior, interiornya, kalian ada apa gitu? Bisa tulis komen di bawah. Kalau menurut gua, ini mobil the perfect choice banget. Karena bisa lu bawa adventure, bisa lu bawa ke gunung, bisa lu bawa ke pantai, pokoknya bisa kemana aja. Luar kota, dalam kota, duduk di belakang, duduk di depan. Mobil ini, it's the perfect choice. Buat lu yang pengen balikin mobil ini ke standar, velgnya, body kitnya, tenang aja, kita juga masih ada barang-barang originalnya. Chill aja guys, chill. Nih yang bikin lu chill lagi, mobil ini udah pasti bebas tabrak dan bebas banjir. Ditambah, kalau lu beli mobil ini, kita kasih garansi 12 bulan untuk mesin dan transmisi. Pokoknya lu naik mobil ini udah chill aja. Nah, kalau lu nggak suka Range Rover atau lagi nggak kepengen Range Rover, lu bisa lihat koleksi mobil kita yang lain di bawah sini. Di Instagram. Oke, jadi sampai di sini aja. Kalau lu punya rekomen mobil lain yang mau kita review, tulis aja di komen bawah. Dan jangan lupa komen, like, share, and subscribe. Pokoknya semuanya. Oke? Gua Jody, pamit undur diri. Sampai ketemu di Elite Motor, dan sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye.